Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Itu Cantik dalam pembahasan soal-soal fisika SBMPTN untuk paket yang keempat. Semoga kalian hari ini dalam kondisi sehat, prima, sehingga bisa fokus untuk mencerna pembahasan soal-soal berikut. Nomor 1. Posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti persamaan XT sama dengan min 4T plus 2T kuadrat dengan satuan posisi X adalah meter dan T dalam detik. Pada selang waktu dari T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 4 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah 16 meter dan 8 meter per sekon kuadrat. Nah, kita lihat A, B, C, D. Kita lihat pembahasannya. XT sama dengan min 4T kuadrat, min 4T plus 2T kuadrat. Berarti kita turunkan. Jadi persamaan kecepatan dx dt. Jadi min 4 plus 2 kali 2, 4 plus 4T. Pada saat T sama dengan 2 akan diperoleh, T-nya dimasukkan 2, posisinya adalah nih persamaan ini, T-nya masukkan ke 2. Min 4 kali 2 plus 2 kali 2 kuadrat. Min 8 plus 8, 0. Kemudian kecepatan saat T sama dengan 2 sama dengan min 4 plus 4 kali 2. Min 4 plus 8, 4 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 4 diperoleh posisinya T saat T 4, min 4 kali 4 plus 2 kali 4 kuadrat, min 16 plus 32, 16 meter. Kemudian kecepatannya saat 4 detik, min 4 plus 4 kali 4 kali 4, min 4 kali plus 16, jadi 12 meter per sekon. Jadi perpindahannya delta X sama dengan X4 min X2, 16 min 0, 16 meter. Percepatan rata-rata A adalah delta X per delta T, 12 min 4 per 4 min 2. Jadi hasilnya 8 per 2, 4 meter per sekon kuadrat. Ya, itu nomor 1. Nomor 2. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T titik-titik sekon, kemudian keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Dan jarak tempuh mobil A pada saat itu ada berapa meter? Kita lihat. Mobil A dan B ini adalah gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Jadi pada saat keduanya terpisah sejauh 1200 meter, maka TA sama dengan TB sama dengan T. Sehingga ya, jarak A sama dengan ditambah jarak B itu 1200. V itu S per T, berarti S adalah V kali T. VA kali T ditambah dengan VB kali T sama dengan 1200. 20 kali T plus 50T sama dengan 1200. 50T sama dengan 1200. Maka T 1200 dibagi 50, 24 sekon. Maka jarak tempuh mobil A berarti VA kali T. T-nya ada 24. 20 kali 24 berarti 480 meter. Itu jawaban nomor 2. T-nya 24, jarak tempuhnya 480 meter. Yang ketiga, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung berapa? Ini gedung tinggi 80, kita ambil sket sedikit. Batu dilempar vertikal ke atas. Nih, set kayak gini ya. Kemudian menentukan jarak dari A ke B. P0-nya 30. VT-nya 0. Ya, VT-nya akhirnya endingnya kan 0. Diem. Ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH.
VT-nya 0 sama dengan 30 kuadrat min 2 kali 10 kali H. 30 kuadrat 900 min 20 H. H sama dengan 900 dibagi 20, 45 meter. Dari menentukan waktunya berapa? VT sama dengan V0 min GT. 0 sama dengan 30 min 10 T. Berarti T sama dengan 30 per 10 sama dengan 3 detik. Waktunya totalnya gerak jatuh bebas ya, ST 80 plus H. Tadi 80 ditambah 45, 125 meter. Dari sini, dari atas nih ke sini. 125 meter. ST berarti V0T plus setengah GT kuadrat. S-nya sudah ada 125, V0T-nya 0 kali T 0 plus setengah G. G-nya 10 T kuadrat. Ini kan 5, setengah kali 10 5. 125 sama dengan 5 T kuadrat. Maka T-nya adalah ya 125 dibagi 5 25, akar dari 25 adalah 5. Jadi waktu yang dibutuhkan dari A ke B ke C adalah 3 tambah 5, 8 sekon total waktunya. Nomor 4. Seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,10 detik bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Akibatnya, mobil melambat dengan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat. Ya, melambat berarti minus dan berhenti berarti 0. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti adalah, nah kita ilustrasikan seperti ini. Ini mobil kotak-kotak ya. Ini ke sini SAB, ini ke sini SBC. ABC ya. Kemudian SAB V0 kali TAB 25 kali 0,10 2,5 meter. VT VC kuadrat sama dengan VB kuadrat plus 2A SBC. 0 sama dengan 25 kuadrat ditambah 2 kali min 5. Tadi mengalami perlambatan. SAB. Jadi nih 625 min 10 SAB. Pindah ruas jadi 10 SAB sama dengan 625. SAB-nya 62,5. Jadi jarak totalnya berapa? Jadi 2,5 ditambah 62,5. Jadi 65 meter. Jadi dia berhenti setelah menempuh jarak 65 meter. Ini hati-hati ya di jalan raya. Nah, nomor 5. Agak mudah ya. Jika kecepatan rata-rata sebuah benda sama dengan 0, maka benda bergerak dengan kecepatan tetap. B. Jarak yang ditempuhnya sama dengan 0. C. Benda bergerak bolak-balik. D. Perpindahan benda itu sama dengan 0. Kelajuan rata-rata benda sama dengan 0. Kuncinya di mana? Kecepatan rata-rata sama dengan 0. Kalau kecepatannya rata-rata sama dengan 0, ya, berarti perpindahannya juga sama dengan 0. Jadi jawabannya D. Cukup mudah ya. Nomor 6. Sebuah kotak diletakkan pada bak mobil terbuka yang sedang mulai bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Massa kotak 40 kg. Jika koefisien gesekan statik dan kinetik antara lantai bak terbuka dan kotak berturut-turut 0,8 dan 0,5, maka gesekan yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak adalah, nah kamu bisa bayangkan mobil bak dikasih kotak ya. Ya, A-nya 6 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan maksimumnya kan G kali mu S, 10 kali 0,8. 0,8 meter per sekon. Karena nilai A-nya kurang dari A maksimum, maka gesekannya adalah M kali A. Jadi 40 kali 6 sama dengan 240 Newton. Ya. Nomor 7.
Suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami gaya konstan F sama dengan 10 dengan arah seperti pada gambar di sini. Di sudut 60 ada F-nya di sini. Kecepatan balok pada saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Pernyataan yang benar tentang gaya normal yang bekerja pada balok adalah A sama dengan gaya berat, B kurang dari gaya berat, C lebih dari gaya berat, D kurang dari gaya berat 5 Newton, D lebih dari gaya berat 5 Newton. Kita urai, ini kita ambil kotaknya tadi, kita tulis ilustrasinya, ke bawah ada W, M kali G, ini ke atas gaya normal, ini ada gaya gesek ya. Dia ada di V0 nya 2 meter per sekon, kemudian kita urai di sini 60 sudutnya, ada F nya 10, berarti mendatar atau sumbu X F sama dengan F cos 60, berarti di sini F sin 60. Nah, sigma Fy sama dengan 0. Fy ini ke atas nih. N min W di sini ada F sin 60. Plusnya N min W plus F sin theta sama dengan 0. Berarti N min W sama dengan min F sin theta. Pindah ruas jadi min. Ya. N min W sama dengan min 10 sin 60. 10 kali setengah akar 3, min 5 akar 3. N min W, berarti N nya adalah W min 5 akar 3 Newton. Karena selisih gaya normal dan gaya berat hasilnya bernilai minus, maka gaya normal yang bekerja lebih kecil dari gaya berat sebesar 5 akar 3 Newton. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8, 9 itu magnet. Apa itu magnet? Gravitasi bumi. Massa planet A sekitar 4 kali massa planet B. Dan jarak antara pusat planet A ke pusat planet B adalah R besar. Suatu benda uji bermassa M besar yang berjarak R kecil dari pusat planet A dan pada garis lotus yang menghubung AB memiliki gravitasi 0. Maka jarak R-nya adalah R per 4, R per 2, 2R per 3, 3R per 4, 4R per 5. Mana yang benar? Kita lihatin muatan uji. Ini berarti FA, di sini planet A, ini planet B. Berarti ada gaya A ke kiri, gaya B ke kanan. Nah, FA G M1 M2 per R kuadrat, G 4M per M per R kuadrat. Ya, gaya gravitasi B ya. G M1 M2 per R kuadrat, G M kecil M besar per R min R kecil kuadrat. Nah, kita lihat agar gravitasi pada yang benda bermassa M adalah 0, maka FA sama dengan FB. Nih, kita coret. G-nya sama G dicoret. Ya, M sama M dicoret, M besar sama M besar dicoret. Tinggal 4 per R kuadrat sama dengan 1 per R min R kuadrat. Kedua ruas diakarkan. Akar 4, 2. Akar R kuadrat, R. 1 di sini, R min R kuadrat, jadi R min R kecil. Kalikan silang. Ya. 2R min 2R sama dengan R. Nih. 2R sama dengan, ini pindah ruas, R plus 2R, jadi 3R. Jadi R sama dengan 2 per 3 R. Jawabannya yang C. Ya, nomor 9. Seorang astronot mengangkat sebuah batu yang bermassa 2 kg dengan percepatan ke atas 4 meter per sekon kuadrat. Dari permukaan sebuah planet yang mempunyai massa 1/64 massa bumi dan jari-jari 1/4 jari-jari bumi. Jika batu dikaitkan dengan tali, maka besaran tali, tegangan talinya berapa? Ya. 15, 20, 22,5, 25 dan 32. Jawabannya yang A, yang mana? G bumi per G planet.
G bumi per G planet. G M bumi R kuadrat per G M planet per R kuadrat. G-nya bisa dicoret. M bumi per R kuadrat M planet per R kuadrat. Dibalik di sini, diputer. Ya. Ini kan per. Jadi kan G bumi per G planet sama dengan MB per MP dikali R planet kuadrat per R bumi kuadrat. Nih. Jadi M 1/4 R kuadrat 1/64 MR kuadrat. M-nya kamu bisa coret. Ya, M-nya coret, R-nya bisa dicoret. Jadi 1/4 kuadrat 1/64 1/16 per 1/64. Ya, tinggal kamu coret di sini dibalik 64/16 4. Ya. Maka G planet 1/4 G bumi 2,5. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, T min W sama dengan M kali A. T sama dengan M kali A plus W. T sama dengan M kali A plus M kali G. 2 kali 2,5 ditambah 25 kali 4. Ya, ini 10, ini 5. 5 tambah 10, 15. Terakhir, nomor 10. Sebuah benda bermasa 2 kg diikat dengan seutas tali yang panjangnya 1,5 meter lalu diputar menurut lintasan lingkaran vertikal dengan kecepatan sudut tetap. Jika G 10 meter per sekon kuadrat dan pada saat benda berada di titik terendah tali mengalami tegangan tali sebesar 47 Newton, maka kecepatan sudutnya adalah, nih, kita ambil ilustrasi, ini kita putar, T-nya 47, R-nya 1,5, W-nya M kali G, 2 kali 10, 20 Newton. Gaya sentripetal sama dengan T min mg. Ya, sentripetal itu M kali omega kuadrat kali R. Ya, M kali A, A-nya omega kuadrat kali R. T min mg. 2 kali omega kuadrat, R-nya 1,5, T-nya 47 min 20. Omega kuadrat ini 2 kali 1,5 3. 3 omega kuadrat sama dengan 27. Berarti omega kuadrat sama dengan 27 per 3. Omega kuadrat sama dengan 9, akar 9 adalah 3. Maka kecepatan sudutnya adalah 3. Oke, demikian pembahasan soal-soal 1 sampai 10 paket yang keempat. Mudah-mudahan dengan latihan soal-soal SBMPTN ini kalian akan dipermudah atau terbiasa untuk menjawab soal-soal sehingga akan lancar pada saatnya nanti kamu mengikuti ujian SBMPTN. Semoga berguna, semoga kalian bisa lolos ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.